Data sejumlah pejabat negara, tokoh, hingga 105 juta data penduduk Indonesia diretas dan disebarluaskan oleh hacker Bjorka. Bagaimana ya ini bisa terjadi? Sebetulnya bagaimana sih sistem pengamanan data di Indonesia? Dan apa motif dari hacker Bjorka ini meretas hingga menyebarluaskan data-data ini ke publik? Kita akan coba temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Aksi serangan hacker atau pertas kembali membuat kegaduhan. Sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2022, pertas yang menamakan diri Bjorka menyerang dan membocorkan data sejumlah tokoh dan data masyarakat secara umum. Tidak tanggung-tanggung, dokumen Badan Intelijen Negara dan Presiden RI tak luput dari serbuan pertas yang mengaku bermarkas di Warsawa, Polandia. Diketahui, Bjorka yang memanfaatkan platform media sosial Telegram pertama kali mengunggah hasil peretasan data pada 20 Agustus 2022. Kemudian pada 31 Agustus 2022, 1,3 miliar data registrasi SIM card kembali dibocorkan pada publik. Selang seminggu, tepatnya 6 September 2022, giliran 105 juta data kependudukan dari KPU jadi sasaran. 3 hari kemudian, data dan surat Presiden periode 2019-2021 diretas. Tak berhenti sampai di situ, pada 10 hingga 13 September 2022, data pribadi sejumlah tokoh dan menteri diumbar ke publik. Pemerintah bereaksi. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui adanya kebocoran data tersebut. Meski demikian, Mahfud menyebutkan data-data yang diumbar ke publik bukanlah data baru dan tidak tergolong rahasia negara. Atau masyarakat harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor. Misalnya kalau dulu zaman Pak SBY itu ada Wikileaks gitu ya, itu pembicaraan telepon presiden aja bisa dengan Perdana Menteri Australia tersebar pembicaraan presiden negara menteri karena pergi ke Singapura dulu itu tersebar. Yang ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gaduh-gaduh, ya, motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan dimana itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang. Begitu pula dengan pernyataan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Letjen Purnawirawan Hinsa Siburian. Menurutnya, sejauh ini apa yang dilakukan Bjorka tidak sampai mengganggu sistem yang ada dan masyarakat diharap tenang. Sekarang saya tanya, ada sistem elektronik yang terganggu enggak di Republik ini? Tidak ada ya. Berarti ancaman ini itu gimana Pak? kita respon. Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang aja, ya. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara. Sistem ya.
bicara data ini ya sudah seperti yang ada di ya, ini memang menjelaskannya lagi susah lagi. Selain itu, untuk melawan Bjorka, Presiden membentuk Emergency Response Team. Tim khusus itu terdiri dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Badan Intelijen Negara atau BIN, Kemenkominfo, dan Polri. Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar ya oleh ya salah satunya oleh Bjorka ya. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama. Itu satu. Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN ya untuk melakukan asesmen berikutnya. Yang ketiga, komunikasi ya, komunikasi publik. Nah, ini saya juga mengajak rekan-rekan media. Ini data sangat strategis dan data bisa juga terkait dengan sovereignty dan kedaulatan kita. Termasuk dia sangat geopolitis. Mohon ya media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan pada masyarakat. Karena ini banyak hal-hal yang teknis yang kadang-kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling membuli. Ya jangan sampai, kita perlu membangun kekuatan nasional, kerja bersama-sama, gotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk bahaya di dalam ruang digital. Namun pernyataan ini tidak disepakati oleh pegiat media sosial Mustafa Nahrawardaya. Menurut pria yang tidak lagi bisa membuka akun Twitter atas namanya ini, data yang disebarkan Bjorka pada kondisi tertentu bisa bersifat penting. Kalau melihat dari karakteristik data yang disebarluaskan oleh Bjorka, Mas Nahra melihatnya ini memang data yang rahasia kah atau memang semua orang tuh bisa mengakses itu sebetulnya? Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah data-data yang di doxing, yang disebar oleh Bjorka, itu kadang suatu saat dianggap sebagai rahasia, super rahasia, yang tahu hanya Dukcapil misalnya. Jadi tidak boleh pihak lain mengakses kecuali dengan izin yang sangat ketat. Ini kan berarti data itu bukan data biasa. Misalkan data KTP, NIK, data kartu keluarga, identitas pribadi. Itu yang punya hanya lembaga-lembaga tertentu yang mereka dibiayai oleh misalkan pemerintah dalam hal Dukcapil yang mereka memiliki data itu. Yang kedua adalah SIM card. Ini kan yang memiliki pertama adalah operator punya dia, lalu Kominfo punya. Jadi lembaga-lembaga yang mereka berkepentingan terhadap data itu. Bahkan 105 juta orang ya? Iya, banyak sekali. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi data ini memang kadang-kadang oleh pemerintah dianggap sebagai data yang sangat secure. Bahkan dibuatkan nanti, ini baru dibahas di Komisi 1 kalau tidak salah, ada rencana RUU perlindungan data pribadi. Itu kan berarti data-data yang tersebar ini kan bukan data yang biasa. Kadang-kadang nih. Tapi dalam kasus Bjorka ini kadang-kadang yang kedua. Tiba-tiba dianggap data yang biasa-biasa saja, bukan data-data rahasia, bukan data-data sensitif, yang oleh pemerintah dalam hal ini Pak Mahfud MD, maka disimpulkan belum berbahaya. Kepolisian juga mulai memburu dan mencari tahu siapakah Bjorka sesungguhnya. Seorang pemuda asal Madiun, Jawa Timur pun diperiksa dan dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Bjorka. Tapi benarkah dia adalah Bjorka? Lalu siapa sebenarnya pemuda ini? Dan di manakah keberadaan Bjorka sesungguhnya? Muhammad Agung Hidayatullah alias Agung berusia 21 tahun adalah seorang pemuda desa dari Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Agung telah membuat heboh warga Madiun sepekan terakhir.
Pemuda yang biasa berdagang es di depan pasar Desa Pintu kini ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dalam kelompok hacker Bjorka, Jumat 16 September 2022. Agung sebelumnya sempat diperiksa intensif sehari semalam di Bareskrim Polri, Jakarta. Sempat pulang beberapa jam, Agung kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka inisial MAH. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism. Selanjutnya, channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Bjorkanism sebanyak 3 kali. Motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Itu motifnya. Kemudian tim sus juga telah mengamankan beberapa barang bukti. 1 buah SIM card seluler Kemudian 2 unit handphone. MAH itu statusnya tersangka dan sedang diproses oleh tim sus. Sejauh ini pihak keluarga tidak mengerti mengapa Agung menjadi tersangka. Sebab ketika dipulangkan, Agung mengatakan dibebaskan dan dipulangkan karena minimnya alat bukti. Tidak akan dibebaskan. Sudah dibebaskan dan dapat surat bebas dari Mabes Polri Jakarta, langsung ke Jakarta. Isinya apa maksudnya Pak? Isinya? Ya, pembebasan dari pengambilan atau penangkapan lain. Oh, informasi dari kepolisian Mas Agung ini udah bebas gitu Pak? Sudah bebas, sudah dibebaskan. Berarti informasi terbaru Mas Agung ini ditetapkan sebagai tersangka, keluarga belum tahu Pak? Belum tahu. Warga umumnya tak percaya jika Agung memiliki hubungan dengan Bjorka, sebab selama ini tak melihat Agung memiliki aktivitas yang berkaitan dengan perangkat komputer atau perangkat sejenisnya selain telepon genggam. Zani Dwi Hersanto, pemilik usaha es yang dijual Agung di depan pasar Desa Pintu, tak percaya jika Agung adalah anggota Bjorka. Selama 2 tahun menjadi karyawannya, dirinya terkenal baik dan jujur. Mas percaya nggak kali lagi dengan kejadian seperti itu, aku seperti itu? Nggak percaya Mas. Percaya ya? Nggak percaya. Kira-kira punya kemampuan IT itu nggak dia lihat dengan setiap hari itu? Nggak punya Mas. Kalau HP-nya sendiri apa Mas? Yang dipunya Agung yang katanya Xiaomi 10. Berapa Mas? HP-nya berapa? Satu aja. Oke. Itu memang biasa main kripto atau apa gitu Mas? Enggak. Selama di sini main game atau apa gitu? Main game aja. Cuman main game ya? Ini apa Mas? Mobile Legends sama Mobile Legends sih ya. Sering ngomong sama aku itu Mobile Legends lah. Menurut Mas percaya nggak kalau dia itu seorang hacker itu? Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Jadi kemampuannya saya tanya sesuatu ke HP saya lah. Saya kenapa itu? Nggak ngerti Mas. Udah di YouTube aja lah kan gitu lah. Saya nggak tahu kan. Jadi nyeting HP saya bingung. Oh ya, apalagi itu ya. Kita nggak pernah ketemu dia kan kerja pagi pulang sore gitu. Kita pun nggak pernah jumpa dia. Itu kesehariannya di mana Pak Mas? Kita pun nggak gaul kok, nggak ketahui saya. Sering di rumah kok. Oh gitu ya. Ya. Kalau kesehariannya selama sekolah? Saya pun nggak pernah ketemu. Jual es di sana itu loh, di dagangan itu loh. Ini kan Mas Agung sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oh, perasaan warga kaget kan? Ya kaget juga sih, kayak pun waktu malam itu nggak tahu, sudah tidur semua kok. Tahu Tidak, maksudnya gini, di rumah ada komputer, laptop atau apa gitu? Nggak punya. Tidak hanya warga sekitar tempat tinggal Agung, Ketua Indonesian Cyber Security Forum atau ISCF, Ardi Suteja, juga memberi perhatian khusus atas penetapan tersangka ini. Sebab menurutnya, proses untuk menentukan tersangka dalam kasus semacam ini tidak sederhana. Jika serampangan, justru bisa berbalik. Penegak hukum bisa kalah di pengadilan. Pak Ardi, saya ingin minta Pak Ardi ini menanggapi Pak, karena ini baru saja saya sempat riset Pak, pihak kepolisian ini menetapkan pemuda Madiun Muhammad Agung sebagai tersangka terkait dengan hacker Bjorka. Nah, kalau Anda melihat mengenai penangkapan itu tuh gimana Pak? Ada yang janggal kah atau ya seperti apa? Proses penanganan tersangka
apa yang sekarang kita sudah ketahui itu proses. Artinya itu sudah mengikuti prosedur ya, prosedur. Namun nanti yang akan menjadi tantangan bagi seorang penyidik adalah membuktikannya di pengadilan. Makanya proses dari awal sampai memberkas itu P21 ya, itu benar-benar harus benar-benar bukti-buktinya tuh harus lengkap. Apalagi ini kasus terkait dengan digital ya. Kalau itu ada kelemahan, itu nanti bisa dipatahkan oleh pengacara di dalam sidang pengadilan. Makanya saya pribadi melihatnya ya agak terkejut gitu, ada tersangka gitu. Padahal kalau udah bicara kasus digital ini prosesnya panjang sebetulnya penyidikannya. Dan mudah-mudahan aja ini ada apa namanya ada titik terang ya, biar kita semua bisa tenang lah, balik ke apa kita bisa hidup normal. Hidup normal kembali ya Pak ya. Jadi nggak ngomongin soal itu. Pak, tapi kalau Anda terkejut itu konteksnya apa Pak? Kenapa cepat sampai sekali, terkejut? cepat sekali, Apa yang membuat terkejut? Terkejutnya karena cepat sekali melihat itu, dan itu bukan si Bjorka. Bjorka itu kan tadi saya melihat ini kan bukan 1-2 orang. Cerita berbeda dialami Muhammad Said Fikriansah alias Arif, pemuda 17 tahun asal Cirebon, Jawa Barat yang bercita-cita menjadi video editor. Arif dituduh oleh sebuah akun Instagram @voltanonim sebagai Bjorka. Sontak tuduhan yang disampaikan lewat media sosial tersebut mendapat respon dari masyarakat luas. Para pengguna media sosial ramai-ramai menghujat Arif. Akibatnya, pemuda yang masih berusaha mendapatkan ijazah paket C ini pun merasa tertekan secara psikologis. Meski telah berulang kali menyatakan bahwa dirinya bukan Bjorka. Kepada tim Fakta, Arif menceritakan bagaimana awalnya dia bermain-main dengan media sosial hingga akhirnya dituduh sebagai Bjorka. Mas Arif pasti sudah tahu juga, kemarin sempat bikin video klarifikasi ya Mas ya? Iya sempat sih. Dan juga di-upload di sosmed waktu itu ya? Iya, waktu di IG. Itu sampai buat video klarifikasi itu ceritanya gimana sih Mas awalnya? Ceritanya itu kan yang si Volt itu yang menuduh si Arif itu Bjorka. Nah, padahal sama sekali Arif itu nggak bisa nge-hack sama sekali gitu. Jadi begitu. Tapi tahu akun Volt itu? Kalau atau kenal dengan akun Volt itu sebelumnya? Kalau kenal itu nggak pernah, nggak tahu. Apalagi nge-follow itu nggak pernah. Jadi itu gimana sih yang dituduhkan sama Bjorka waktu itu tuh? Yang dituduh itu bahwasannya datanya si Arif itu sama dengan si Bjorka. Padahal itu data sampel yang dulu banget. Oh, emang data apa itu Mas? Yang data KPU itu loh. Oh, jadi waktu itu Mas Arif sempat dapat data KPU itu? Arif cuman ngedownload, bukan yang ngeretas gitu. Itu downloadnya dari mana itu Mas? Dari Riot Forum. Seperti yang apa? Seperti tempat penampungan data begitu. Yang pernah ditutup, sekarang udah ditutup. Oke, lah waktu itu ngambil data KPU buat apa ya Mas ya? Cuman buat hanya sekedar ingin tahu doang. Ingin tahu apa? Ingin tahu dalamannya bagaimana sih, begini. Oh ternyata begini gitu. Apa iseng-iseng aja gitu ya? Oke. Terus habis itu ngambil data KPU itu, data KPU juga bisa diakses ya semuanya ya? Bisa. Saya akan coba minta Mas Arif ya Mas ya, mempraktikkan waktu pas tahun 2019 kemarin Mas Arif bisa dapat data KPU itu gimana sih Mas? Buka Google biasa gini. Iya buka, terus habis itu tulis. Mas Arif sendiri. Tulis Riot Forum. Oke, boleh ditunjukkan. Jadi ini tampilan dari Riot Forum. Iya. Jadi ketika akses pertama kali langsung masuk ke laman ini. Iya. Oke, jadi ini tempat untuk menyimpan data-data ya. Jadi biasa kalau para pertas mau nyimpan data di sini. Setelah itu ya sudah gitu. Terus habis itu Arif download yang namanya data sampel. Data sampel itu data sampah. Nah, terus habis itu Arif simpan di Microsoft Excel. Dan terus habis itu Arif upload ke Forum. Loh Mas, jadi semua orang tuh bisa ngakses ini dong ya? Bisa. Oh. Ya kalau misalkan situsnya nggak diblokir, pasti semua orang bakalan bisa dong. Terkecuali situsnya kalau misalnya udah diblokir pasti nggak bakalan bisa lagi. Terakhir pakai ini kapan Mas? Waktu pas minggu lalu. Nah, Mas balik lagi. Jadi tadi waktu di Riot Forum itu yang jadi alasan kenapa kok akun Volt itu sempat mengatakan kalau Mas Arif itu Bjorka. Iya. Padahal ya begitulah kan, Teteh tahu sendiri kalau Arif gimana gitu orang. Gimana emangnya Mas? Kan sehari-hari Arif kan cuman belajar tentang editing gitu. Sekarang sekolah atau kalau sekarang sekolah pakai pendidikan? Oh, sekolah pakai C. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke publik, terus termasuk juga akun Volt yang sampai sekarang juga Mas Arif dan
publik nggak tahu ya itu siapa, apakah pengguna asli atau tidak. Kalau buat semuanya, untuk masyarakat Indonesia, kalau misalkan ada tuduhan-tuduhan lainnya, kalau misalkan si Volt itu masih menuduh saya Bjorka, saya bukan Bjorka sama sekali. Karena saya sendiri itu untuk pekerjaannya itu hanya untuk editing, bukan peretasan dan lain-lain gitu. Ya intinya bijak-bijaklah buat untuk upload di sosial media. Setiap orang itu berbeda-beda pikiran gitu ya, tetap waspada dan hati-hati saja gitu. Biar nggak keulang lagi kejadian seperti ini gitu. Kalau misalkan ada yang merugikan kalian, saya meminta maaf di sini. Lalu, siapakah sesungguhnya Bjorka? Mengapa peretas ini menyerang pemerintah Indonesia dan sejumlah tokoh penting di dalamnya? Siapakah Bjorka? Di manakah keberadaan mereka? Apa tujuan mereka? Mengapa tiba-tiba menyerang pemerintah lewat dunia maya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggelayuti benak masyarakat. Apalagi seiring perkembangan zaman, aktivitas masyarakat makin terkait dan terikat dengan data-data pribadi dalam bentuk digital. Berdasarkan pengamatannya, Putra Aji Adhari memperkirakan Bjorka bukanlah perorangan. Nama ini menunjuk kepada tim yang bekerja sama untuk menyerang dan membocorkan data-data publik baik melalui situs milik pemerintah maupun non-pemerintahan. Nah, ini ada juga pandangan atau perspektif banyak pihak ya. Bertanya, ini saya minta tanggapan dari Mas Putra ya. Sebetulnya kalau pandangan dari Mas Putra, ini tuh Bjorka memang betul-betul hacker yang bisa dikatakan ya variabel bebas atau terafiliasi dengan kelompok tertentu? Enggak, tapi yang saya baca di berita si Bjorka itu memang tim gitu sih. Logikanya gini aja sih Mas, Kak, kalau misalnya sendiri gitu ya, kalau sendiri Bjorka pasti misalnya dia membocorkan data KPU di forum Black Hat gitu ya, forum-forum dark web gitu. Nah terus 2 bulan setelah itu dia langsung membocorkan data yang lain sih, dan itu nggak make sense gitu kalau dia sendiri gitu. Itu yang Anda amati dalam jangka waktu berapa lama dari data yang dimunculkan ke data yang lainnya, dari satu data ke data lainnya? Itu dalam waktu berbulanan lah, bulanan gitu. Dan itu terlalu cepat? Ya menurut saya iya cepat sih. Meski demikian, pemuda yang sudah sejak usia 15 tahun diajak bekerja sama dengan lembaga NASA Amerika Serikat ini meyakini Bjorka masih berada di Indonesia dan bukan di luar negeri sebagaimana yang selama ini diinformasikan ke publik. Kita ingin tahu sebetulnya asalnya itu dari mana, apakah memang kalau saya istilahkan mungkin tidak bisa disebutkan secara jelas siapanya Bjorka ini ya, tapi IP address-nya begitulah ya. Apakah di Indonesia atau di luar negeri, bisa tidak terlacak itu? Sebenarnya saya nggak, ya kalau di domisili saya nggak tahu ya, tapi ini kesimpulan yang saya ambil dari yang beredar di internet lah ya. Terus kayak spekulasi-spekulasi dari masyarakat gitu ya. Banyak orang bikin tweet di Twitter kan ya, kayak penulisannya si Bjorka gitu. Terus cara dia ya kelihatan kayak orang Indonesia sih, kelihatan kayak orang Indonesia. Tapi paling kita harus nunggu statement pemerintah sih paling gitu. Bahwa Bjorka bukanlah pemain tunggal atau perorangan juga diamini oleh pakar pertahanan cyber Ardi Suteja. Menurutnya, Bjorka memang kelompok dan baru sebatas mencari ketenaran semata. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, Ardi Suteja menyimpulkan bahwa Bjorka adalah orang Indonesia, bukan seperti yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Dari pola target serang hingga penguasaan atas isu praktis, tidak mencerminkan sebagai kelompok yang bermain di ranah internasional. Oke, jadi ini kelompok ya kalau menurut Anda, Pak? Menurut saya ini kelompok. Nah, dari pola penyebaran informasi sampai pada akhirnya data-data yang dimiliki oleh Bjorka ini dipublikasikan ke publik, itu kalau Anda melihat jangka waktunya seperti apa sih, Pak? Kok sampai pada akhirnya Anda mengatakan bahwa ini kelompok karena tadi cukup cepat sekali dan lain sebagainya? Karena gini, pola yang dilakukan Bjorka ini sangat mirip dengan pola yang dilakukan kelompok peretas yang sampai sekarang belum pernah ditemukan wajahnya seperti apa, siapanya siapa, kita nggak tahu. Yang terkenal itu namanya Anonymous.
Nah, Anonymous itu persis modus-modusnya itu tidak berbeda dengan apa yang dilakukan Bjorka. Polanya juga sama? Sama. Nah, kesamaannya Sama. di mana itu, Pak? Dia dalam meretas, habis itu dia membocorkan data ya. Terus si Anonymous ini tidak meminta tidak ada motivasi ekonomi. Itu mirip sekali ya. Kedua, nah yang keunikan Bjorka ini, dia belum saya duga dia bukan internasional. Dia hanya karena isu yang diangkat adalah isu yang hanya fokus ke domestik ya? dalam negeri. Sedangkan Anonymous itu udah global. Sampai sekarang dia nggak tahu, kita nggak tahu siapa nih Anonymous. Nah, kemungkinan kayak yang pada akhirnya akan terjadi dengan Bjorka mungkin seperti Anonymous, kita nggak akan tahu siapa. Tapi apakah kedua pihak ini saling terafiliasi atau berbeda? Nah, itu yang kita belum temukan, ya, belum kita temukan, dan itu memang untuk mencari tahu itu perlu waktu proses yang sangat panjang. Ya. Dan bisa kita tiba-tiba mengasumsi berdasarkan ini simpulnya tidak sesederhana seperti itu. Ya, itu memerlukan berbagai disiplin keahlian dan keilmuan. Itu hanya waktu yang bisa menentukan kapan terungkap. Kita nggak tahu. Sejauh ini, individu-individu pemerhati keamanan dunia cyber melihat bahwa situs-situs yang dimiliki pemerintah maupun lembaga swasta Indonesia memang masih rentan terhadap serangan. Hal ini diakui oleh Putra Aji Adhari. Dia berharap pemerintah lebih memperhatikan tentang keamanan data publik. Bener nggak sih meretas sebuah instansi atau lembaga itu mudah nggak sih sebenarnya? Apalagi di Indonesia ya. Instansi pemerintah gitu itu sangat gampang banget dijebol ya, mungkin karena mereka belum pada saat mengambung membuat aplikasi atau apapun, mereka tidak memperhatikan dari segi keamanannya sih. Jadi masih banyak banget kelemahan di situs instansi pemerintah gitu. Bahkan untuk hacker-hacker pemula itu mereka itu ngetesnya di situs instansi pemerintah. Karena mungkin instansi pemerintah sangat banyak kelemahannya, jadi dijadikanlah coba begitu. Ya kayak gitu, kayak playgroundnya lah gitu. Karena memang banyak banget kelemahannya gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara dalam konteks gampang ini, memang seberapa lama sih orang tuh bisa menghack atau meretas instansi atau lembaga, Mas? Gampang banget sih, karena mungkin ini ya, dari sekian banyak situs yang ada di instansi pemerintah itu kebanyakan kerentanannya itu dampaknya kritikal. Nah, dampak kritikalnya itu contohnya seperti jenis kerentanan SQL injection. Nah, dampaknya itu untuk si attacker bisa mengambil seluruh database yang ada di situsnya. Kepada tim Fakta, Putra kemudian memperlihatkan bagaimana seorang black hacker bisa meretas sebuah situs. Oke, sebentar. Jadi untuk masuk ke tahap meretas itu ada beberapa etapenya, ada beberapa prosesnya? Iya, ada prosesnya. Yang dikenalnya itu yang umumnya ya, ada tahapan yang namanya information gathering. Yang pertama ya? Yang pertama, yang kedua scanning atau reconnaissance, yang ketiga exploitation, keempat adalah reporting, yang terakhir adalah mitigasi. Ini sudah di tahap apa tadi kan ada 5 tahapan ya? Ya, ini di tahap exploitation sih sebetulnya. Tadi butuh waktu berapa lama, Mas? Paling tadi ya di bawah jam sih. Di bawah 1 jam? Itu sudah sampai tahap exploitation? Iya. Yang kedua, exploitation itu yang seperti apa, Mas? Exploitation biasanya kalau dia menemukan celah keamanannya itu selanjutnya kita manfaatkan kelemahannya untuk mengupload backdoors gitu. Oke, jadi exploitation itu adalah tahapan untuk menganalisis kelemahan ya, betul. yang ada. Nah, Tadi ini butuh waktu kurang dari 1 jam ya? Ya, di sini adalah salah satu. Jadi saya sudah upload shell dan backdoor di website yang tadi saya bilang. Ya, ini yang ada di tampilan ini adalah servernya gitu. Oke. Ya, ini ada sistemnya, terus ada usernya gitu, servernya gitu. Oke, dan Mas Putra menemukan ada kelemahan? Iya, ini saya udah masuk ke servernya. Sudah masuk ke servernya? Oke. Jadi semudah itu ya, Mas ya? Bagi Iya, para betul. peretas untuk bisa masuk ya? Jadi seharusnya setiap perusahaan harus menerapkan yang namanya COC dan juga cyber security. Ya, at least bisa mengurangi dan bisa prepare lah. Jadi
ketika ada serangan siber, ya kita sudah bisa defense gitu loh, gitu. Nah, termasuk yang ini ditemukan kelemahan berarti apa maknanya? Pertama sih ya, mungkin dia itu belum jadi dia mengembangkan aplikasi atau website doang, tapi tapi tidak memperhatikan dari segi keamanannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dia belum implementasi mungkin kayak cyber security-nya gitu, SOC-nya gitu sih. Lalu, jika memang Bjorka adalah sebuah kelompok yang bersifat lokal, lantas apakah motif yang mendasari serangan cyber terhadap pemerintah ini? Serbuan yang dilakukan Bjorka menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Apalagi dalam pernyataannya, kelompok Pertas ini mengatasnamakan kegelisahan rekannya yang tinggal di Warsawa, Polandia atas kondisi Indonesia yang karut-marut. Kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi salah satu alasan pembocoran data publik ini. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, Ardi Suteja menyebutkan biasanya ada sejumlah motif yang mendasari serangan cyber semacam ini. Antara lain motif sekedar mencari ketenaran, motif ekonomi, hingga motif politik. Pak, tapi begini, kalau kita bicara soal aktivitas meretas itu kan tujuannya macam-macam sekali ya. Tadi betul. Pak Adi sempat menyinggung ada motif ekonomi, terus kemudian ketenaran. Bahkan saya sempat berbincang dengan beberapa narasumber tuh ada yang mengatakan bahwa ini ada motif politik dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda melihat dari kesamaan antara Bjorka dengan Anonymous itu, motifnya kecenderungannya kemana Pak? Politik dan aktivis. Aktivis itu jadi aktivis suatu kepentingan, tujuan tertentu yang beralih ke media sosial, ya, media sosial dia menggiring opini publik karena gini, media sosial itu sudah menjadi senjata untuk menggiring opini publik, ya, di era digital ini sudah dimungkinkan. Kalau dulu istilahnya kita paham apa dengan istilah propaganda. Dengan lahirnya media sosial era digital itu beralih istilahnya menjadi ya viral, istilah gaulnya viral. Tapi ada satu hal yang perlu kita cermati bahwa ini sudah merupakan perang yang menyasar pola pikir kita, kognitif, ya, perang kognitif. Nah, ini yang sebetulnya harus benar-benar kita waspadai karena ini bisa membangun polarisasi di antara kita. Nah, itu tidak ada obatnya. Oke. Ya. Nah Pak, begini, kok tadi kan Pak Adri mengatakan bahwa ini kan identitas saja kita sulit sekali untuk mengetahui apakah ini jaringan mana, terus kemudian berafiliasi dengan siapa. Tapi kenapa kemudian Pak Ardi bisa menyimpulkan bahwa ini ada kecenderungan motifnya politik, Pak? Karena kalau kita buka, cermati, yang ditelanjangin itu tokoh-tokoh tertentu kan. Tokoh-tokoh tertentu, artinya dia menyasar tokoh yang sekarang masih dalam posisi memerintah. Itu aneh buat saya, ini ngapain? Gitu ya. Jadi itu indikasi, ya. Tapi mungkin analisa saya bisa keliru dalam artian sekarang mungkin itu juga kamuflase, dia menelanjangi untuk menutupi perbuatan. Ingat yang namanya peretas itu menyerang tidak dengan satu pola, minimal dua. Dia buat gaduh, di belakang dia mungkin melakukan hal lain yang kita nggak tahu. Jadi menciptakan noise begitu ya Pak ya? Noise di depan, di belakang dia ada hal lain yang kita nggak tahu dikerjakan. Itu polanya selalu gitu. Minimal dia punya dua pola menyerang. Oke, nah dalam kasus Bjorka ini, dua hal ini, dua pola ini seperti apa? Yang udah kelihatan ada pola pertamanya, buat gaduhnya itu. Buat gaduhnya. Buat gaduhnya. Tapi motif utamanya? Saya masih duga ini politik. Ini politik. Politik. Karena kalau lihat timingnya, pertama mendadak ya, tidak ada indikasi di awal. Indikasinya tiba-tiba gaduhnya viral. Ini artinya sudah ada sesuatu yang dia sudah perhitungkan itu akan menjadi melebar, ya. Nah ini yang makanya Pak Menko Polhukam itu segera membentuk Satgas, ya, salah satunya adalah untuk melihat persoalan ini secara kita bilang helikopter view. Kedua juga bagaimana sekarang kita bisa membangun ketenangan buat masyarakat. Pandangan yang sama juga disampaikan pegiat media sosial Mustafa Nahrawardaya. Berdasarkan pengamatannya, kecenderungan Bjorka adalah motif politik. Jadi karakter hacker itu ada 4, bukan karakter, motifnya. Pertama adalah motif ekonomi. Dia ingin mencari uang dengan pekerjaannya itu.
Entah dia dengan menjual data, atau dia dengan menjual informasi, dan seterusnya. Yang kedua adalah motif eksistensi atau intelektualisme. Dia itu ingin menunjukkan pada publik, ini loh, gua hacker. Jadi gua bisa mengambil data dari Dukcapil misalkan, dari Samsat misalkan, ingin diakui publik. Yang ketiga kriminal. Jadi dia masuk ke sistem sebuah lembaga, lalu dia mematikan sistemnya, lalu dia menelpon atau menghubungin, kalau lu pengen dapat passwordnya, lu bayar. Nah, kejahatan, kriminal, maka dia dapat untung dari situ. Tapi yang keempat, yang motif politik, ini yang susah kita sentuh. Karena politik sangat rumit, sangat banyak elemen-elemen yang terlibat di situ. Ada kekuasaan, ada oposisi, ada parlemen, ada kementerian dan seterusnya, ada BIN, ada apa ya. Kalau politik banyak sekali yang kemudian bisa terafiliasi ke situ. Banyak sekali yang bisa terafiliasi ke situ. Tapi kalau untuk konteks Bjorka ini, Mas Nahra melihatnya dari 4 motif ini kecenderungannya kemana? Ke politik. Kenapa? Ke politik. Karena yang ketiganya tidak terbukti. Misalkan apa coba? Eksistensi diri. Dia nggak menonjolkan saya siapa, enggak. Dia nggak memberi clue. Biasanya kalau eksistensi atau ingin diakui, dia menunjukkan clue-cluenya. Misalkan saya dari mana, terus jadi masuk akal. Tapi kan ini nggak masuk akal, ngaku Polandia, tapi yang dihack adalah Indonesia dan eceran informasinya. Hingga saat ini, belum ada petunjuk yang jelas tentang siapa dan di mana keberadaan Bjorka. Aparat masih terus mencari dan memburu Pertas yang masih terus mengancam akan membuat kegaduhan ini. Banyak spekulasi yang muncul mengenai motif dari hacker Bjorka ini meretas hingga menyebarluaskan sejumlah data ke publik. Tapi terlepas dari apapun itu, motifnya kebocoran data seharusnya bisa diantisipasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang penuh untuk menjamin keamanan data bagi setiap penduduk. Namun di sisi lain, warga atau masyarakat pun juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak mudah disebarluaskan ke publik. Saksikan Terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.